Osilasi harmonik merupakan suatu gerak osilasi benda yang dipengaruhi oleh gaya pemulih yang linear dan tidak mengalami gesekan sehingga tidak mengalami pengurangan. Terdiri dari osilasi sederhana, teredam, dan dipaksa. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada pegas plastik dan tali. Kemudian ada tip X sebagai massa dan alat ukur penggaris, pengganti statif, dan yang terakhir adalah stopwatch. Ketika sebuah pegas digerakkan, maka pegas tersebut akan berisolasi di daerah keseimbangan. Hal ini dikarenakan adanya gaya pemulih yang melawan arah pergerakan sehingga pegas terus terisolasi secara konstan. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, panjang pegas diukur sebelum diberi beban dengan menggunakan penggaris. Yang ketiga, meletakkan pegas pada tiang kemudian memberikan beban sebesar 20 gram. Yang keempat, osilasikan pegas dan ukurlah panjang pegasnya. Dari percobaan tersebut, menggunakan massa beban 20 gram dan panjang awal pegas 20 cm, dihasilkan panjang setelah osilasi adalah 42 cm dengan waktunya sekitar 6,52 detik. Osilasi harmonik teredam merupakan gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambat atau redaman yang menyebabkan amplitudo osilasi berkurang secara perlahan terhadap waktu sampai akhirnya berhenti. Adalah dengan menggantungkan benda pada pegas yang kemudian disimbangkan pada fluida air. Pada percobaan yang telah dilakukan, gaya hambat disebabkan oleh gaya gesek dengan medium air. 1. Underdam. Benda yang mengalami underdam biasanya melakukan beberapa osilasi sebelum berhenti. Benda akan masih melakukan beberapa getaran sebelum berhenti karena redaman yang dialaminya tidak terlalu besar. Critical damping. Benda yang mengalami critical damping biasanya langsung berhenti berosilasi, benda langsung kembali ke posisi setimbangnya karena redaman yang dialaminya cukup besar. Overdamping. Benda yang mengalami overdamping ini akan lama sekali tiba di posisi setimbangnya. Hal ini disebabkan oleh redaman yang dialaminya sangat besar. Selanjutnya adalah osilasi dipaksa. Osilasi dipaksa adalah osilasi teredam yang didorong oleh gaya eksternal yang bervariasi secara berkala. Secara umum, frekuensi W dari gaya pendorong adalah variabel, sedangkan frekuensi alami WO dari osilator ditentukan oleh nilai K dan M. Pegas dipaksa bergerak dengan tangan agar berosilasi. Pada osilasi dipaksa terjadi beberapa keadaan, yaitu pada kondisi W sama dengan WO, benda dipaksa bergerak dengan frekuensi alami osilasi sama dengan frekuensi gaya pendorong yang disebut juga pada kondisi resonansi. Amplitudo yang dihasilkan akan maksimum. Lalu, pada kondisi W lebih besar WO, benda dipaksa bergerak dengan frekuensi gaya pendorong lebih besar dari frekuensi alami osilasi. Selanjutnya, pada kondisi W kurang dari WO, benda dipaksa bergerak dengan frekuensi gaya pendorong lebih kecil dari frekuensi alami osilasi. Diketahui massa beban yaitu 200 gram. Panjang pegas sebelum osilasi yaitu 21 cm dan panjang pegas setelah osilasi yaitu 42 cm. Bagaimana kita tahu bahwa besarnya restoring force yaitu sama dengan F min K delta N. Kita tahu di sini bahwa F yaitu adalah W atau berat benda, yang mana besarnya adalah mg sama dengan min kdx. Maka bisa kita substitusikan nilai ke dalam kesamaan berikut. K sama dengan min 0,2 kg dikali 9,8 per delta x nya berarti 0,21 meter, sehingga didapatkan nilai besaran konstanta pegas atau K nya sebesar 9,33 Newton per meter.